Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani. Saya merupakan mahasiswa Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Islam. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan dua jurnal dari mata kuliah Industri dan Produk Halal. Jurnal yang pertama yang berjudul Maraknya Pemotongan Listrik yang Menarik Perhatian Komunitas Muslim. Yang kedua, Agama dan Kesejahteraan Hewan dalam Perspektif Ekonomi Islam. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari latar belakang dua jurnal tersebut, di mana Allah SWT melarang kita untuk memotong atau menyembelih hewan dengan cara menyakiti. Bahwasanya sekarang lagi marak-maraknya di kalangan di luar negeri, pemotongan yang lagi marak yakni pemotongan dengan menggunakan tegangan listrik, di mana dengan banyaknya alat-alat kecanggihan yang ditemui dengan globalisasi yang ada, sehingga mempermudah pekerjaan dalam pemotongan hewan. Contohnya negara-negara seperti Eropa atau Italia dan lain sebagainya. Nah, masuk kepada pembahasannya, bahwasanya pemotongan yang menggunakan alat tegangan listrik membuat komunitas muslim dan para pemuka agama yang lainnya menjadi perhatian publik, bahwasanya ada kalangan yang memperbolehkan dan ada kalangan yang tidak memperbolehkan dengan alasan-alasan yang tertentu. Nah, pemotongan listrik ini dilakukan dengan cara yakni mensetrum kepala atau hewan yang akan disembelih, sehingga membuat hewan itu membuat hewan itu merasa lebih rileks, sehingga ketika disembelih tidak terlalu bereaksi seperti biasanya. Maka dari itu untuk mengkecilkan pekerjaan, disetrum terdahulu, setelah itu baru disembelih dengan syarat hewan tersebut tidak terluka atau tidak disakiti dan lain sebagainya. Namun banyak perdebatan pendapat yang membuat tidak setuju terhadap cara pemotongan tersebut, karena dapat menyebabkan kesakitan kepada hewan yang akan dipotong. Nah, Allah SWT telah menjelaskan dalam surah An-Nahl, Al-Had, dan dalam hadis lainnya, bahwasanya Allah menyuruh kita untuk memotong hewan dengan cara yang baik, yakni dengan memperlakukannya dengan cara yang baik, tidak dengan cara menembak atau memanah atau dengan lain sebagainya. Namun banyaknya pemotongan hewan sekarang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pemotongan hewan, sehingga menyakiti hewan-hewan tersebut. Nah, agama Islam menetapkan aturan dalam pemotongan atau penyembelihan hewan. Namun dengan adanya globalisasi, sehingga banyaknya timbul alat-alat mekanis yang mempermudah pekerjaan pemotongan hewan. Nah, ada batas-batasan tertentu atau syarat-syarat yang harus dilakukan, yakni yang pertama, kemajuan yang dapat dicapai dengan mengambil langkah-langkah berikut. Jadi kemajuan teknologi dapat dilakukan, tapi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, adanya kampanye atau pemberitahuan pada pemuka agama tentang kekejaman. Nah, jadi harus ada orang-orang yang paham terhadap cara untuk memotong atau
dan lain sebagainya gitu, untuk memberitahu kepada orang-orang bagaimana cara memotong yang baik dan lain sebagainya. Yang kedua, adanya undang-undang kesejahteraan hewan di yang mana undang-undang ini diutamakan untuk para pemotong atau rumah potong hewan, sehingga tidak ada kekejaman terhadap hewan potong. Yang ketiga, yakni pejabat rumah potong harus peka terhadap konsep dan prinsip Islam. Nah, jadi para pejabat yang memiliki usaha atau petinggi pejabat pemotongan hewan yang ada di luar negeri atau di negara kita sendiri harus memahami konsep dan prinsip pemotongan Islami. Nah, sehingga tidak ada kekejaman yang terjadi kepada hewan. Yang keempat, nah, rumah pemotongan hewan itu harus ada fasilitasnya. Jadi fasilitasnya itu lengkap dan bisa memadai sehingga tidak dapat menyiksa hewan tersebut. Yang kelima, standar kesejahteraan OIE, di mana ini merupakan komunitas atau yang mengatasi yang mengayomi cara pemotongan hewan dengan baik. Nah, selanjutnya kesimpulan yang dapat saya ambil. Kesimpulan dari kedua jurnal ini bahwasanya dilarang kita untuk menyakiti atau menyembelih, memotong hewan dengan cara yang bertentangan dengan prinsip agama Islam. Maka dari itu perlu adanya ilmu pengetahuan agar kita dapat melakukannya sesuai dengan prinsip Islam, sehingga menjadikan produk yang dihasilkan atau hewan yang telah dipotong atau disembelih menjadi produk yang halal dan dapat dikonsumsi bagi semua masyarakat dan mengandung kesejahteraan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.